Bertahun-tahun berlalu setelah kejadian Buncul di desa Talagaden, muncul seorang perempuan bernama Dia. Ia adalah seorang vlogger muda dan cantik. Dalam kontennya, ia selalu menguak sejarah dan bukti-bukti adanya dedemit, setan, siluman, dan jin di muka bumi ini. Dia sengaja datang dari kota setelah ia mengetahui cerita tentang Buncul dari keluarga Arif di kota. Tanpa perlu menunggu lama, dia dan dua orang temannya, Lina dan Diki, menuju desa Talagaden, yang di dalamnya mengalir sungai Cigadung yang legendaris. Dia, Lina dan Diki menginap di kediaman mendiang Arif di kampung itu. Rasa penasaran mendorong dia untuk segera menyambangi sungai Cigadung, yang menjadi tempat munculnya Buncul, si setan air bertahun-tahun lalu. Untuk sampai ke sungai, dia dan kawan-kawan harus melewati sawah berpetak-petak, dan jalan kecil bersemak belukar, untuk menuju batu besar tempat kejadian Buncul dihancurkan oleh sang kiai. Belakangan kiai tersebut bernama Kiai Rahmat. Ia pengurus pondok pesantren di desa yang cukup jauh dari desa Talagaden. Desas-desus yang muncul, Kiai Rahmat mengutus salah satu santrinya yang bernama Alwi, untuk menetap dan mengajar ngaji di desa ini. Konon katanya, santri itulah yang melompat masuk ke pusaran air Cigadung, saat Buncul akan melarikan diri kala itu. Dia naik ke batu besar di bibir sungai, riak air dan suara burung yang bersahutan menambah rasa sejuk di kampung ini. Air sungai Cigadung kini agak kecoklatan, tak lagi biru kehijauan seperti dulu, namun hamparan lika-liku air terlihat jelas menandakan kemegahan ciptaan yang maha kuasa. Setelah berfoto dan membuat video singkat untuk opening kontennya, dia bertemu dengan seorang pemancing yang menyeberang sungai sambil membawa tangkapannya. "Sedang apa di sini, Neng?" tanya pemancing itu. "Oh ini Pak, saya lagi bikin video, soalnya di sini bagus banget anugerah alamnya," jawab dia sekenanya. "Oh begitu, baik silakan dilanjut," jawab si pemancing sambil berpamitan. Pak, maaf sebentar, apa boleh saya bertanya?" Dia berupaya menahan orang itu. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah warung di pinggiran sawah, dekat dengan jalan raya. Sambil menikmati segelas kopi dan rebusan singkong, dia mulai bertanya-tanya soal Buncul pada si pemancing itu yang belakangan diketahui namanya adalah Pak Kandi. Tanpa ragu dia menanyakan soal Buncul, yang muncul menjadi sebuah teror beberapa tahun yang lalu. Pak Kandi hanya tersenyum dan berkata bahwa kejadian itu sudah lama, dan menjadi trauma untuk warga, terutama keluarga yang menjadi korban. Bahkan seorang petani yang dulu pernah melihat sosok Buncul, saat ingin mengambil air untuk sawahnya, kini memilih berdagang di pasar, menjual seluruh sawahnya, dan tak mau lagi berhubungan dengan Cigadung. Trauma yang mendalam mengakibatkan orang itu memilih jalan baru. Orang itu percaya bahwa di Cigadung bukan hanya ada Buncul, namun bisa jadi ada siluman-siluman lain. Ucap Pak Kandi, menerangkan seluk-beluk kejadian demi kejadian pada masa itu. Bahkan Pak Kandi bersedia mengantarkan dia dan teman-temannya bertemu dengan Ustadz Alwi, dan Pak Tani bernama Dayat yang pernah menyaksikan langsung sosok Buncul itu.